tema kita pagi hari ini membaca beberapa teks agama kita, baik Quran ataupun hadis, soal kepemimpinan. Ya, karena hadis-hadis ini sifatnya peringatan, langsung judulnya itu pemimpin zalim. Ya, dalam soal kepemimpinan, kenapa umat Islam itu suka bicara atau mengaitkan kepemimpinan dengan agama? Ini harus difahami dulu. Karena antara kepemimpinan dengan Islam itu nggak bisa dipisah, sama sekali tidak bisa dipisah. Quran bicara kepemimpinan, hadis bicara kepemimpinan, kitab-kitab yang merupakan hasil ijtihad para ulama berpuluh-puluh jilid mengisi perpustakaan Islam kepemimpinan. Ya. Jadi suatu hal yang mustahil bicara Islam tidak mengaitkannya dengan kepemimpinan, suatu hal yang mustahil. Manusia kan khalifah, kan begitu ya? Manusia itu adalah khalifah yang akan meneruskan, ya, kepemimpinan di muka bumi. Jadi oleh karenanya tidak heran kenapa kalau kita lihat, ya, agama satu-satunya yang banyak bicara soal kepemimpinan ini adalah Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini warnanya agak sedikit ya. Iya. Tak mengapa. Iya. Ya, saya punya pondok pesantren namanya Markaz Hadis Bilal bin Rabah. Sedikit banyak pernah saya singgung ke bapak-bapak, ya, pesantren ini tahfiz, tapi kurikulumnya kurikulum madrasah yang terdiri dari 2 tingkatan, sanawiyah atau SMP, aliyah atau SMA, menyiapkan calon-calon dai khususnya ke daerah terluar, terpinggir. Ini agak-agak sedikit ini signifikannya di sini. Kalau pesantren banyak, tahfiz banyak, tetapi kita yang jadi fokus kita, makanya yang orang anak yang di sini ini kita prioritaskan yang datang dari daerah-daerah, ya, seperti daerah-daerah tertinggal, ya, sebut sajalah umpamanya daerah-daerah minoritas muslim. Setiap tahun itu kita terus dikirimi santri, calon santri dari, pernah Bapak mendengar Pulau Nias? Nias itu pulau yang jauh, ya. Kalau naik perahu, waduh, bisa belasan jam. Tapi sekarang naik pesawat. Tapi itu daerah minoritas muslim, di mana kaum muslimin di sana itu menyedihkan nasibnya, menyedihkan. Ya, bahkan ya yang terjadi adalah kaum muslimin ditindas, gitu. Bahkan ada upaya untuk menikahi dari luar, dibawa ke sana, lalu di sana dipaksa masuk kafir. Dan itu buktinya sudah banyak. Ya, pemuda-pemuda dari daerah itu datang pergi kerja ke Jawa, ke Jawa Barat, ke Kalimantan, lalu di sana nikah dengan wanita muslimah. Ada yang belum nikah, pacaran, dibawa pulang ke kampungnya, dicolokin babi ke mulutnya. Sampai begitu, Pak. Dan tidak ada yang bisa ngomong. Di sekitar situ, ya, semua instansi pimpinannya mereka. Ya. Jadi daerah ini memang menyedihkan. Kalau Bapak tahu, tolong cari tahu aja gitu. Ya. Sumbernya saya punya, orang-orang yang di sana, dai-dai itu. Nah, jadi semisal daerah itulah yang kita tampung, ya, untuk diajari agama, dihafalkan Quran, pulang nanti, dan kita punya komitmen memulangkan mereka ke daerahnya. Kalau tidak ada ini
rencana seperti ini mereka keenakan di Jakarta. Ya. Jadi guru ngaji nanti dari Jakarta, oh target sudah tidak tercapai. Target diambil dari kampungnya, harus pulang. Nah, begitu juga dari daerah-daerah lain, saya tidak perlu sebut, daerah minoritas muslim. Nah mereka ini saya bilang gratis 100% tidak, tetapi semi gratis. Ya, yang punya kemampuan membiayai saja yang diambil. Kalau sama sekali ayahnya pun mu'alaf, dia pun ya baru 5 tahun masuk Islam, sama sekali kita tidak pungut biaya. Jadi dari mana biayanya? Kan ini kan jadi pertanyaan, dari donatur pesantren. Nah siapa tahu bapak-bapak terpanggil untuk ikut membiayai mereka ini. Ya yang jelas operasionalnya kan makanannya, gaji gurunya dan seterusnya, semuanya kan perlu biaya. Nah jadi ini saya sering kalau ceramah-ceramah ke masjid-masjid, alhamdulillah tambah 2 donatur, tambah 3 donatur. Begitulah mereka ini, dan alhamdulillah ya mereka pulang, ada yang pulang sudah jadi imam di masjid di kampungnya. Ya, ada satu saya yang pernah terharu ketika saya memberikan ya arahan, ini kumpul mereka ini, syukur kita ya hidup sebagai muslim, orang tua kita beriman, nanti kita dikumpulkan di dalam surga. Ada seorang anak tunduk, kelihatan air matanya. Lalu saya tanya, kamu kenapa menangis? Ya dia diam. Ya belakangan terus dia malu. Ayah saya masih kafir, Ustaz. Saya sendiri yang mu'alaf. Coba tuh. Karena kita tadi bicara, ya dikumpulkan di hari akhir dalam surga, ya bersama keluarganya. Dia merasa, wah, saya akan pisah. Jadi dia terharu dan dia menangis. Baik, itu sekilas mengenai pesantren ini. Namanya saya namain Markas Hadis Bilal bin Rabah. Di YouTube juga ada, di Facebook juga ada dan sebagainya. Lanjut kita ke judul pemimpin yang zalim ini. Kita lihat beberapa ayat bicara tentang kezaliman penguasa. Ya, kalau figur ya sudah terkenal lah. Figur sejarah pemimpin zalim, Fir'aun. Iya, bahkan ada sebutannya Fir'aunisme. Ya, sampai dibuat itu jadi sebuah faham, ya, faham yang dianut oleh para pemimpin di muka bumi mengikuti jejak Fir'aun, otoriter, tidak sependapat, penjara. Ya, Fir'aunisme. Nah, salah satu ayat itu di dalam surah Asy-Syura, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sungguh dosa itu dibebankan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Kalau dibaca ini, semua calon kandidat bisa mundur, Pak. Nggak jadi dah. Ya. Karena mereka tidak bisa lepas dari perbuatan zalim. Zalim dari dirinya, zalim dari lingkungannya. Lingkungan sendiri membuat orang zalim. Ya. Ada sebuah lingkungan yang membuat orang itu, siapapun yang masuk ke situ jadi zalim. Paham Bapak? Ada istilah dulu tokoh, malaikat pun masuk ke bidang itu jadi iblis. Saking apanya? Saking rusaknya. Nah,
Innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas. Sungguh dosa itu dibebankan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas. Ada dua, menzalimi manusia, melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Karena manusia ini tugasnya sebenarnya membangun bumi, ya, artinya membangun, baik itu bumi dalam arti fisik dan manusia yang hidup di muka bumi itu. Tiba-tiba mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan di luar garis, berbuat sekehendaknya, semena-mena, ya, tidak perlu dengan aturan yang dia sendiri buat, dia hantamnya. Itu namanya yabghuna fil ardi. Dia yang buat aturan, dia yang melanggarnya. Ya, tanpa hak. Mereka itu, kata Allah, lihat tuh, mendapatkan azab yang pedih. Ya, siapa yang tidak takut kalau masih punya rasa iman di dalam hati mendengar kata-kata azabun alim itu, ya, pasti mereka itu takut. Tapi kalau sudah tidak takut dengan azab, ya ini memang sudah kelasnya beda, kelas Fir'aun. Ya, kelas itu udah kelas Fir'aun. Tetapi orang masih punya hati nurani mendengar azabun alim, di dunia saja saya sakit, ya, tidak sanggup memikulnya, apalagi menyebut azabun alim. Ya, jadi perhatikan dua kejahatan terstruktur ini, Pak. Kita menyebutnya dua kejahatan terstruktur. Menzalimi manusia, memanfaatkan kekuasaan untuk menekan, ya, membungkam mulut, memperlakukan orang salah jadi benar, benar jadi salah. Ini namanya menzalimi manusia. Keadilan hanya tertulis, tetapi tidak ada dalam kenyataan. Itu namanya menzalimi manusia itu. Persis Fir'aun. Ya Fir'aun itulah. Kalau mau contoh realnya dalam sejarah, ya Fir'aun itu. Mana ada kata benar menurut Fir'aun? Kata benar apa yang kata Fir'aun benar. Ya. Mau orang semuanya bilang ini benar, Fir'aun bilang tidak, ya pasti jadi tidak. Itulah fenomena Fir'aun itu belakangan muncul kembali dalam sejarah. Menzalimi manusia, kemudian berbuat onar kejahatan di muka bumi. La ilaha illallah, judi online, ya, narkotika, prostitusi, semua yang mungkar-mungkar itu mendapatkan tempat, ya, mendapatkan tempat, subur perbuatan mungkar, LGBT, subur. Jadi ini namanya yabghuna fil ard. Jadi mereka ini jangan merasa tenang dan aman. Iya, kamu merasa aman sementara. Ketika datang ajalmu, tidak ada yang mengasihanimu. Baik di ujung hidupmu ataupun nanti masuk ke dunia yang namanya akhirat. Iya. Termasuk zalim ini membiarkan kejahatan. Tahu kejahatan, memang dia mungkin tidak pelaku, tetapi dia dalam posisi bisa menghentikan kejahatan itu. Dia tidak hentikan, karena mungkin dia punya saham dalam kejahatan itu. Dia dapat setoran dari situ, ya. Dia bisa pakai uang dari situ tuh untuk keperluan dia dan agendanya. Maka dia biarin aja. Dengar itu, Yahudi dulu dikecam oleh Allah dalam Al-Quran gara-gara melihat, menyaksikan perbuatan mungkar tetapi tidak bereaksi. Kalau orang awam tidak bereaksi, wajar, dia tidak punya alat untuk menghentikan itu, kan begitu? Ini ayat semua nih Pak yang kita baca ini, nanti belakangan hadisnya ya. Tapi kenapa ayat-ayat seperti ini jarang dibawakan? Itu jangan tanya saya, ya.
Itu terpulang kepada khatibnya, terpulang kepada ustadznya, ya. Ada ustadz yang nyalinya kuat, ada ustadz yang nyalinya lemah, ada ustadz yang cari muka. Ada nggak itu? Ada juga. Ada juga ustadz yang cari muka. Yang penting saya senang. Jadi yang ini jangan saya sampaikan. Yang nakut-nakutin ini jangan sampaikan. Sampaikan yang apa sifatnya? Oh, surga saja. Ceritakan surga terus. Oh, surga, sekecil apapun kebaikan kita nanti akan mendapatkan surga. Cerita neraka jangan dulu, nanti orang kabur. Nanti kamu nggak diundang lagi. Ya, kamu nggak diundang lagi, ya bagaimana anak istrimu? Nah, ada yang model begitu, Pak. Ya. Nah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Ya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka, ya, perhatikan Bapak ini terjemahannya. Satu sama lain tidak mencegah tindakan mungkar. Gara-gara tidak mencegah. Jadi bukan melakukan. Kalau melakukan lebih parah lagi kan? Bukan si pelaku ini, tetapi tidak bersikap. Sikapnya pasif. Saya nggak ikut-ikutan dah kalau itu. Ya. Atau dia memang diuntungkan dengan perbuatan mungkar itu. Ada setoran-setorannya, Pak. Atau dia backingnya. Ini mungkin entah di negara mana lah ini ya. Ya. Negara ini kan banyak, Pak. Negara A, negara B, entah negara mana lah ini, ya. Nah, mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan. Apa kata Allah? Sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Yang dikatakan Allah buruk ini siapa? Si pelaku atau si penonton? Si penonton. Ya, si penonton itu yang dikatakan Allah sungguh buruk. Karena dia tahu dan dia dalam posisi bisa menghentikan kemungkaran itu, tapi dia tidak berbuat. Ya, dia cari aman istilahnya, Pak. Nah, lebih parah lagi kalau sempat dia mengambil faedah dari kemungkaran itu. Wah, itu udah tidak bisa dihitung lagi itu nanti siksanya itu. Iya. Jadi sifat kaum Yahudi yang mengundang laknat Allah itu mendiamkan kemungkaran. Nah, perhatikan Bapak itu ya. Mendiamkan. Tahu perjudian online 200 triliun dalam 1 tahun peredaran uang. Bisa Bapak bayangkan 200 triliun. Pernah Bapak lihat uangnya? Hah? Dalam 1 tahun peredaran itu 200 triliun peredaran uang di judi online ini. Nah, diamkan. Kemudian mungkar berarti segala perbuatan yang melanggar aturan, ya, aturan syariat. Jelas-jelas hati nurani manusia mengatakan ini nggak benar ini aturannya. Nah, ya. Mungkar berarti segala perbuatan yang melanggar aturan syariat, merugikan umat. Lihat tuh, salah satunya paling terbesarnya korupsi. Jadi kalau kita tahu dosa-dosa, kalau dalam akidah itu dosa terbesar itu apa, Pak? Syirik. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan negara, dosa paling besar itu adalah korupsi. Jadi udah setara antara korupsi dengan syirik itu. Udah setara, Pak. Ya. Penistaan, kesewenang-wenangan, persekusi, penindasan. Ya. Anak umur 7 tahun langsung anak SMP langsung dihukum 7 tahun penjara. Itu baru tadi pagi sebelum kemari saya baca ya, di media.
Anak kecil, entah SMP atau apa lah ya, langsung dihukum 7 tahun penjara. Ya. Jadi betul-betul sama sekali tidak ada rasa keadilan dan rasa kasihan, tidak ada. Korupsi, penistaan, kesewenang-wenangan, persekusi, penindasan dan lain-lain. Yang berseberangan habisi. Ya. Kalau tidak perlu dihabisi, ingatkan, takut-takuti, ancam. Ya. Instagramnya diancam, ya, kalau perlu dihack dan seterusnya. Nah, inilah ciri-ciri penguasa zalim. Di negeri mana terserah. Nah, mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Masya Allah, ini hadis paling populer, Pak. Mengingatkan manusia, tak seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan ditanyai di hari kiamat tentang tanggung jawabnya. Ternyata semua kita itu pemimpin rupanya. Cuma skopnya saja beda-beda. Ada skopnya, pemimpin, anggota yang dipimpinnya itu cuma 2 orang. Siapa itu? Iya, istri dan anak. Jadi rakyatnya cuma 2, Pak. Ya, begitulah terus. Ya, skopnya, levelnya macam-macam. Makin kesononya, memimpin dengan rakyatnya 270 juta. Tentu makin banyak yang dipimpin, tanggung jawab makin besar, pertanyaan makin berat. Pertanyaan makin berat. Kira-kira berani nggak gitu ya? Kita mikirin itu saja, mikirin akhirat itu saja. Berani nggak itu? Bagaimana nanti di hari akhirat? Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya muttafaqun alaih, Pak. Ya, sambil belajar ilmu hadis, hadis muttafaq alaih ini ada hadis paling tertinggi tingkat kesahihannya. Ya, paling tertinggi tingkat kesahihannya. Sudah dekat dengan Al-Quran. Begitu. Apa kata Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini ada lagi sambungannya, ini masih ada, tapi saya singkatkan saja di sini. Kelengkapannya ada di bawah dalam terjemahan. Kullukum ra'in, mungkin supaya lebih terasa, bagus kita baca bareng-bareng ya. Kan pendek aja nih. Qala Rasulullah, sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum artinya semua kamu, all of you, semua kamu. Semua kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ra'iyah. Dari kata inilah bahasa Indonesia rakyat. Ya. Jadi rakyat. Di kita kan banyak sekali istilah-istilah bahasa dan istilah bernegara itu berasal dari mana? Bahasa Arab. Karena memang ya pendiri bangsa dan negara ini adalah orang-orang yang punya latar belakang agama. Kiai-kiai gitu kan. Para ulama. Jadi bahasa-bahasa Arab itu sangat kental. Ya, Bapak baca Pancasila aja. Pancasila, 5 sila itu. Masya Allah. Ya. Istilah-istilah yang berasal dari akar kata bahasa Arab luar biasa banyak. Semua kamu akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Itu namanya ra'iyah.
Kepala negara dimulai oleh Rasulullah dari paling tertinggi, yang paling luas skopnya. Al imamu ra'in. Ini yang saya tidak tulis di situ aslinya. Al imamu ra'in. Oh, imam, pemimpin bangsa, pemimpin umat. Biar namanya presiden, biar namanya kaisar atau raja, atau khalifah, Amirul Mukminin, itu kepala negara. Adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi saya ulangi, makin luas skop kepemimpinan, makin berat tanggung jawab, makin banyak pertanyaan. Bagus sekali kalau kita membaca kisah-kisah penguasa dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab, wabil khusus Pak ya. Kisah-kisah Umar bin Khattab itu subhanallah, dimanapun nggak akan dapat ditemukan pemimpin seperti Umar bin Khattab. Jadi ini cuplikan satu ya. Umar ini malam Pak suka patroli. Kepala negara patroli Pak. Ya. Kebiasaan umat Islam kalau tidur lampu mati. Itu dari dulu. Karena itu perintah Nabi. Saya pernah cerita ke Bapak. Ya, perumahan Yahudi di Amerika malam itu lampu jalannya pun tak hidup. Ya. Di Philadelphia itu saya jumpai, membuat saya kaget gitu. Lalu saya dengan teman itu berangkatnya sore, kan lampu masih hidup nih. Pulang dari acara, ini gelap gulita sekali nih ya, saya bilang. Oh iya Ustaz, memang gak ada bangunan di sini. Lah ini perumahan nih. Kok nggak ada lampu? Ini Ustaz barangkali belum tahu nih. Perumahan Yahudi Ustaz, tidak ada satu lampu pun hidup di waktu malam. Berarti mereka menerapkan siapa? Hadis. Mereka menerapkan hadis. Diam-diam dia pakai apa Pak? Pakai hadis. Saya tercengang. Betul, besok pagi kita lihat, Ustaz lihat nih, ada rumah atau enggak nih. Ya memang perumahan. Tidak ada satu lampu pun. Coba. Nah, jadi di mana kita tadi? Kepala negara adalah pemimpin yang akan, cerita Umar tadi ini ceritanya ya. Jadi Umar bin Khattab itu tiap malam itu patroli. Tiba-tiba ada satu kita bilanglah rumah cukup sederhana, hidup lampu. Lalu dia dari luar, Assalamualaikum. Ada suara menjawab ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ibu tidak tidur. Ini anak saya nangis. Kenapa menangis? Gak ada makanan, lapar. Terus ibu, ya ini merebus batu, merebus batu. Setiap anak saya nangis, saya bilang belum matang. Tidur lagi itu anak. Astagfirullah, astagfirullah. Umar langsung gercep, berangkat, dia panggil kita sebutlah pengawal lah ya. Ayo, bahasa kita sekarang, mana gudang doloknya? Pergi ke gudang. Diambillah sama Umar satu karung itu gandum. Sama pengawalnya, Amirul Mukminin, saya yang mikul. Saya mikul. Emangnya dekat, emangnya samping rumah ini.
Kan tidak. Biar Amirul Mukminin saya mikul. Kamu memikul dosa saya. Ya Allah, kamu memikul dosa saya. Umar lah yang langsung memikul. Sekian jauh sampailah ke rumah si ibu tadi. Ibu istirahat saja. Biar saya yang ngerjain. Bapak, ibu sudah matang, gandum. Kasih ibu anak. Permisi ya bu, kamu lebih bagus dari Umar. Kata si ibu, kamu lebih bagus dari Umar. Kenapa? Kira-kira? Kenapa? Hah? Dia tidak tahu kalau orang itu Umar. Gelap gulita kan? Gelap gulita. Kamu lebih bagus, karena yang tahu si ibu pemimpinnya siapa? Umar. Kamu lebih bagus dari Umar. Iya katanya. Dia pun pergi. Itulah contoh pemimpin di dalam Islam. Ke negeri manapun Bapak mencari seperti ini, gak akan ketemu. Nah, jadi oleh karenanya di dalam Islam itu tidak bisa lepas dari ajaran kepemimpinan. Ajaran kepemimpinan itu melekat Pak. Jadi kalau ada sebutan, oh jangan kaitkan antara agama dengan bla 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 bla. Ya. Ini seperti bilang ikan itu harus keluarkan dari airnya. Jangan ada ikan yang hidup di air. Bisa hidup ikan tanpa air. Iya. Jadi itulah hubungan antara Islam dengan kepemimpinan. Nah, jadi kata Nabi SAW, al-imamu ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyatih. Kepala negara itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Mulai menurun. Suami, ayah adalah pemimpin dalam rumahnya dan akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Wah, gawat kita. Anak kita nggak bisa ngaji, nanti kamu ditanya. Anak kamu tidak tahu agama, karena sekolahnya sekolah misionaris, Pak. Iya. Dulu di sekolah kan sekolah misionaris, boro-boro belajar agama. Yang diajarinya kekafiran, harus ikut pelajaran agama yang punya sekolah. Gimana ini kira-kira? Ayah ditanya. Yang bahasa-bahasa beginilah sebutannya, anak nanti menarik kaki ayahnya, tidak bisa masuk surga karena anaknya di neraka. Ya. Suami atau ayah pemimpin dalam rumahnya dan akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Istri, karena ada pembagian tugas. Kayak begitu ya. Yang berhubungan langsung dengan anak ini istri. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya untuk anak-anaknya dan akan ditanyakan tanggung jawabnya atas anak-anaknya. Jadi pemimpin umum ada pada suami, tetapi khusus untuk perkembangan anak, istri punya tanggung jawab. Iya. Baik. Kemudian peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas penipuan, kebohongan, kecurangan pemimpin. Ada namanya penipu dan pembohong. Ya, pemimpin di negara manalah gitu ya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang membohongi kami, ia tidak termasuk. Kalau kata Nabi nih, kata Nabi,
Jadi jangan berharap kamu sebagai pemimpin, kamu sudah membohongi rakyatmu. Nabi mengatakan kamu tidak golongan dia. Mau kamu pergi umrah tiap 6 bulan, tiap 1 tahun, nggak diakui lagi sebagai apanya? Sebagai umatnya. Gara-gara kamu melakukan kebohongan. Bagaimana kalau kebohongannya itu sering? Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi siapa yang menipu, membohongi kami, ia tidak termasuk golongan kami. Ya. Tiba-tiba saja umpamanya di sebuah negeri, orang masuk subuh-subuh ke jalan tol, dari 16.000 sudah jadi 17.000. Entah kapan pengumuman naiknya. Ya. Saya masuk tol pagi ini, saya lihat 17.000. Loh, subhanallah, biasanya 16.000. Kemudian, lihat ini soal kezaliman nanti di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, perbuatan zalim itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Jadi bagaimana kalau orang terus-menerus dalam kezaliman? Bagaimana di hari kiamat? Waduh, gelap. Gelap segelap-gelapnya. Tidak ada cahaya. Jadi satu aja perbuatan zalim kita lakukan, itu sudah kegelapan di hari kiamat. Bagaimana sekian banyak orang terzalimi, ya, tidak bisa dibayangkan kegelapannya di hari kiamat. Ya. Mari kita lihat hadis lain. Wah, ini peringatan Nabi nih. Ini termasuk peringatan yang paling tajam, Pak. Judulnya apa itu? Pemimpin penipu rakyatnya. Ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Ayo kita baca, Pak. Ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Sudah kelihatan terjemahannya? Dari belakang kebaca enggak? Kebaca ya? Tolong anak muda satu orang, tolong baca terjemahannya. Tolong baca. Kelihatan ente enggak? Nah, coba yang keras suaramu. Bukan bahasa Arabnya, terjemahannya. Coba lebih keras lagi suara antum, bisa enggak? Atau batuk-batuk ini? Coba. Jelas? Jelas bahasanya? Yang ngomong siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana, Pak? Aduh. Ya, makanya hadis-hadis seperti ini perlu dia apa? Perlu dia apa? Disebarluaskan. Ini kan hadis-hadis yang diumpetin ini, betul enggak? Mana ada ustaz ataupun penceramah khatib pernah sepengetahuan Bapak hadis ini dibawakan oleh khatib atau iya. Ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Jangan mimpi masuk surga kamu. Ya, karena setiap pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Jadi di zaman ini umumnya pemimpin itu penipu. Umumnya, yang tak penipu itu langka. Ya, sebelum berkuasa berjanji manis dan merayu. Setelah berkuasa menimpakan beban, menyeng sara. Ya, setelah berkuasa menimpakan beban dan saya teringat itu kata-kata
menyengsarakan ini ya, menyengsarakan rakyatnya, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Bapak terbayang sesudah membaca hadis-hadis ini, belum sampai ke ujung, kira-kira Bapak berani mencalon nggak? Berani nyalon kira-kira? Nggak akan berani. Ya, kecuali Bapak memang punya modal keimanan, istiqomah dalam agama, ingin menyelamatkan. Karena kalau tidak ada yang menyelamatkan, bahaya juga nggak? Bahaya, begitu. Artinya makin rusak. Jadi di zaman ini, di mana-mana pemimpin itu penipu. Ya, sebelum berkuasa, wah janjinya manis banget. Ya, setelah berkuasa yang terjadi apa? Menimpakan beban, lebih-lebih lagi hutang makin besar. Semua anak yang lahir kalau dihitung tidak bisa lagi dihitung berapa hutang anak yang lahir kalau diwankan per kepala. Menyengsarakan rakyatnya, kecuali, ada kecualinya, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Illa man hadahullah. Nah, mari kita lihat pemimpin yang diharamkan masuk surga. Ada rupanya pemimpin yang diharamkan masuk surga, Pak. Ya, man istar'ahu Allahu ra'iyah thumma lam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih, Pak. Tidak tanggung-tanggung nih. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau hadis muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati Bukhari Muslim, itu paling top kesahihannya, mendekati apa? Al-Quran. Man istar'ahu Allah, barang siapa yang diamanahkan oleh Allah, diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, begitu. Summa lam yuhitha binushin, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya. Lihat Umar bin Khattab tadi, malam-malam gak tidur. Itu semuanya untuk mencurahkan apa? Kesetiaan, kasih sayang. Dia gak tega, dia makan. Aduh, tolong Bapak baca kisah-kisah Umar dah. Kalau saya baca kisah Umar itu, seharian ini gak habis selesai. Ada judul buku kecil yang disarikan oleh seorang penulis, ya sastrawan Mesir, sampai dia buat judul buku kecil itu Kejeniusan Umar, Abqariyatu Umar. Ya, kita membacanya bisa nangis, Pak. Jadi kemudian ia tidak mencurahkan perhatiannya, kesetiaannya kepada sang rakyat, maka Allah haramkan baginya apa? Haram masuk surga. Kira-kira kalau haram masuk surga bagaimana itu? Wa fi lafzin yamutu hina yamut. Nah, perhatikan Bapak ini. Ini hadis ini ada yang namanya lafaz berdasarkan suatu riwayat, sama-sama sahih. Yamutu hina yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramahu Allahu alaihi al-jannah. Ini ada satu riwayat yang juga sahih. Siapa yang diamanahkan Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia mati, di mana ketika hari dia mati itu dia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Kira-kira kalau dikatakan haram masuk surga, ada kemungkinan masuk surganya berapa persen? 0. Kalau sudah dikatakan diharamkan masuk surga. Jadi tidak mencurahkan perhatian itu, tidak berpihak kepada rakyatnya, tidak membela rakyat. Itulah maksudnya
lam yuhitha binushin itu. Tidak berpihak kepada rakyat. Dia buat keputusan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Nah, entah di negara mana ini Pak ya. Nanti Bapak cari-cari di YouTube gitu. Kemudian lihat lagi nih, hadis Nabi lagi nih. Semua pemimpin dibelenggu pada hari kiamat. Wah. Dibelenggu itu begini Pak. Ya. Tangan diikat ke belakang seperti orang di penjara. Di hari kiamat nih. Nah, nanti Bapak mau lihat nggak? Ya kita nanti lihat semua. Lagi-lagi ini hadis pernah Bapak dengar di dalam pengajian? Ya tidak. Ya, tidak kita dengar hadis-hadis ini. Ma min amirin asyrah illa yu'ta bihi maghlulah biyadihi ila unuqihi atlaqahu amaluhu au baqahu jurun. Tidak ada seorang pun yang memimpin 10 orang. RT berapa orang? Hah? Iya, 40. Ini cukup 10 orang, Pak. Rakyatnya cuma 10. Kalau dia sudah memimpin warganya 10 orang, dia udah kena di sini. Ya, tidak ada seorang pun yang memimpin 10 orang kecuali ia akan digiring pada hari kiamat tangannya dalam keadaan terbelenggu di lehernya. Entah keadilan yang membebaskannya atau justru kezaliman yang akan melemparkan dia ke neraka. Jadi semua yang memegang kepemimpinan dari paling bawah sampai paling atas nanti akan diikat tangannya ke kepalanya. Yang bisa melepaskan dia itu apa? Ikatan itu bisa lepas hanya keadilannya. Tapi diikat dulu. Kamu pernah jadi pemimpin, berapa orang yang kamu pimpin? 5 orang, 6 orang, 10. Udah 10. Masuk. Langsung diikat. Saya sudah diikat. Periksa. Diperiksa. Adil, baru lepas itu. Tidak adil, lempar. Jadi ini menyangkut semua kepemimpinan. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, hanya keadilan yang melepaskan dia atau langsung dilempar ke neraka. Nah, hukuman bagi pendukung. Ini nih, ada pemimpin, ada pendukung. Pemimpin tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada pendukung. Tim sukses namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu umara fasaqah. Jawarah faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walay yarida alayya alhawm. Jadi kalau tadi si pemimpinnya, ini menteri-menterinya, ya, pembantu-pembantunya, pendukungnya, tim suksesnya, akan ada nanti para pemimpin, kata Rasulullah, di belakang hari. Karena ini tidak di zaman Nabi, tentu tidak akan terjadi kan. Nanti akan ada di belakang hari para pemimpin fasik lagi zalim. Siapa yang mempercayai kebohongan mereka, sudah bohong masih dipercaya. Itu gitu bahasanya. Sudah bohong masih dipercaya. Mempercayai kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka.
Artinya menolong kezaliman mereka, mau diangkat mereka. Pemimpin zalim kan tentu punya staf-staf kan ya, dari atas sampai ke bawah. Mereka ini ya menolong kezaliman, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan golongannya. Nanti dia tidak akan bertemu dengan aku di telaga. Masih ingat Bapak hadis tentang telaga? Hah? Sudah pernah kan saya bahas? Setahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, tidak akan bertemu dengan aku di telagaku. Jadi pendukung penguasa zalim ini termasuklah pemilihnya, Pak. Tim suksesnya, partai koalisinya, institusi yang tunduk kepada perintahnya. Saya cepat-cepat aja nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa Rasulullah berdoa, Pak. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaihi. Rawahu Muslim. Hadis Muslim yang sama seperti hadis Bukhari. Mari kita baca terjemahannya. Ya Allah, ini doa Nabi nih. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, kemudian ia sayang kepada mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Biasanya kalau susah doa itu bagaimana? Jadi doa Rasul mencakup dua jenis, yang merugikan dan yang membela. Jadi Rasul mendoakan yang membela rakyatnya supaya dikasihani, dan Rasul mendoakan yang menyakiti rakyatnya supaya disiksa. Nah, saya langsung ini saja. Ma min qaumin, ini hadis Nabi lagi ya sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu, thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'adab. Tidaklah suatu kaum yang di tengah mereka dilakukan perbuatan maksiat, di mana mereka yang tidak mengerjakan lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku. Sekarang betul enggak? Yang pelaku itu kan sedikit, yang tidak melakukan lebih banyak, kan begitu? Namun mereka tidak mengubah kemaksiatan itu, niscaya Allah akan menimpakan hukuman azab kepada yang tidak melakukan, Pak. Bukan kepada si pelaku saja. Jadi artinya apa? Kita itu tidak boleh abstain. Tidak boleh abstain. Oh, saya nggak ikut-ikutan. Nggak bisa. Kalau kamu abstain, kena di sini. Karena kamu tahu ada kemungkaran, tetapi kamu tidak bersikap. Oh, saya netral saja. Ya nggak bisa netral. Iya. Kemudian apabila kemungkaran merajalela, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil musi' wa la ta'turannahu 'ala al-haqqi itran atara aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'din thumma yal'anukum kama la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, kalian harus menyuruh perbuatan yang ma'ruf, yang baik, artinya mengkampanyekan perbuatan yang ma'ruf, harus mencegah perbuatan mungkar,
Bahkan sampai harus kamu pegang tangan orang-orang yang bersalah dan mengembalikannya supaya jadi benar dengan sebenar-benarnya, atau kalau tidak Allah akan memisahkan hati sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain. Nah, ini bahasanya, bahasa singkatnya itu apa? Allah akan membuat konflik di antara sama kamu. Zaman ini zaman konflik tidak, Pak? Konflik. Penyebabnya itu dia. Begitu. Kamu diamkan penjahat. Ya, kamu diamkan penjahat. Kamu tahu dia penjahat, kamu diamkan. Kemudian Allah melaknat kamu sebagaimana dia melaknat Banu Israel dahulu kala. Sinfani min ummati, ada dua golongan yang tak bakal mendapat syafaat Nabi. Seram tidak itu? Umat Nabi Muhammad biasanya akan mendapatkan apa? Syafaat. Tapi ada dua yang tidak, Pak. La tanaluhuma syafaati sultanun zalum, yang tak dapat syafaat penguasa zalim lagi penipu. Wa ghalin fid din, dan orang yang berlebih-lebihan lebay dalam agama, yang bersaksi atas kepemimpinan mereka namun berlepas diri dari mereka. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair, orang yang paling parah siksaannya di hari kiamat adalah penguasa zalim, yang paling keras siksaannya di hari kiamat. Ya, baik, sampai di sinilah dahulu. Ini penutupnya, ya semacam apa namanya ya, perkenalan markas hadis, program tahfiz Quran dan hadis Nabi. Ya, mudah-mudahan kita berkenan untuk membantunya. Baik, sampai di sini dahulu Bapak yang dirahmati Allah, karena jam kita sudah jam 6 kurang 7 ya. Saya cukupkanlah sampai di sini. Ini cukup jadi informasi dari Rasulullah SAW yang kita dapatkan melalui hadis-hadisnya. Semoga kita bisa melaksanakan hal-hal yang wajib untuk kita laksanakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.